Laptop 16 jutaan dengan RTX 4060. Tentu di otak kita itu pasti banyak yang dipotong. Mungkin RAM-nya 8 GB, SSD-nya jelek, layar pasti jelek. Tapi di sini itu nggak semua. Layar 144 Hz, sRGB-nya itu hampir 100%. Terus RAM-nya juga 16 GB yang clock speed-nya udah cukup lumayan, 4800 MHz. Storage-nya 512 GB dan speed-nya itu 4000-an. Kalau 3000-an bisa kita omong jelek, ini 4000-an. Otomatis yang di dalam sini udah kenceng semua dengan harga yang sangat-sangat kompetitif untuk sekarang. Kalau desain sendiri dari TUF A15 ini ya mirip-mirip kayak desain TUF zaman 2024 sekarang. Jadi otomatis perbedaannya itu tuh dikit-dikit banget. Cuman kalau dari sisi materialnya di sini ini masih plastik semua kecuali bagian covernya. Bagian covernya itu udah aluminium. Tapi tenang aja, walaupun dia banyakkan plastik di dalam sini, seperti biasa TUF dengan nama TUF itu kan harus ada embel-embel yang kuat gitu kan. Dan dia sudah ada sertifikasi military grade seperti biasanya. Kalau dari sisi warna, untuk seri ini sendiri tuh ada dua warna, yaitu ada Mecha Grey dan ada Jagger Grey. Dan yang kita review sekarang ini adalah warna Mecha Grey. Masuk ke dalam desain keyboard, kalau desain keyboard ya kayak sebelumnya udah ada hotkeys juga. Di sini ada hotkeys untuk volume button, mute, dan ada tombol untuk armory crate. Jadi kita tekan satu tombol aja kita bisa panggil armory crate-nya. Dan untuk WASD-nya udah ngelambangkan banget di sini WASD-nya itu tuh punya desain yang berbeda, melambangkan ini laptop gaming banget. Terus di pojok kanan touchpad-nya juga itu udah ada logo TUF-nya. Dan kalau untuk stiker ya seperti biasa agak rame lah kalau stiker di bagian kanannya. Kalau intake-nya sendiri itu ada dari atas dan dari bawahnya. Kalau di bagian atas itu ada di pojok kanan atas. Jadi harusnya itu aman. Kalau misalnya di atasnya ini dijadikan exhaust, kayaknya engineer itu agak salah karena bisa ngebakar LCD-nya. Terus kalau untuk exhaust-nya sendiri sebenarnya itu ada di bagian samping semua. Ada di samping kanan, terus ada di samping kiri, dan ada di bagian belakang. Ini salah satu kelebihan yang gue bilang tadi dari sisi layarnya ini. Karena layarnya ini menggunakan 15,6 inch, terus panelnya ini IPS. Dan refresh rate-nya ini 144 Hz. Dan yang paling penting adalah color gamutnya yang sampai hampir 100%. Panelnya sendiri dari brand Innolux. Resolusinya 1920 x 1080. Memang belum yang paling gede, kalau gedenya itu di 15,6 inch itu harusnya ada di 2560 x 1440, tapi it's okay lah. Full HD di sini masih oke banget. Dan karena Asus juga mengklaim color gamutnya ini mencapai 100% sRGB, maka dari itu kita tes juga dengan Kalman. Dan kita mendapatkan hasil yang berbeda sedikit. Color gamut sRGB-nya itu ada di 97,3%, ya berbeda tipis. Terus untuk Adobe RGB-nya itu ada di 72,1% dan di CP3-nya di 72,4%. Untuk Rec 2020-nya itu di 52%. Masih dikit tapi masih oke untuk content creation. Sedangkan untuk brightness-nya sendiri mencapai 287 nits. Harusnya sih masih cukup aman untuk kerja di luar. Speakernya menggunakan dua down firing speaker yang hasilnya ya masih oke lah untuk sekelas laptop. Bukan yang terbaik, tapi enak didengar aja. Apalagi audionya ini udah dituning dengan Dolby Atmos. Jadi kalian tuh udah pakai software Dolby Access-nya juga buat optimalin experience audio kalian sesuai yang kalian pengenin. Sedangkan untuk presetnya sendiri udah disediain preset untuk game, nonton movie, dengerin musik, atau misalnya kalau kalian lagi meeting butuh suara jelas, itu udah ada presetnya. Dan kalian tinggal menyesuaikan aja di aplikasinya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kameranya sendiri itu nggak begitu spesial di sini, menggunakan resolusi 720p, belum 1080p. Tapi untuk hasilnya gue nggak bisa bilang bagus ataupun jelek. Tapi ini udah jadi poin plus juga karena harganya cukup murah gitu kan, mengingat kompetitor-kompetitornya yang lain. At least jangan buat kamera yang jelek lah di dalam sini. Dan untuk hasil kualitasnya sendiri masih cukup oke lah untuk diajak video call atau online meeting. Port dan konektivitas di sini juga nggak pelit sama sekali dan nggak ada disunat-sunat. Penempatan portnya juga kebanyakan ada di sebelah kiri semua. Yang modelan kayak gini nih harusnya nih menjadi patokan untuk semua brand laptop karena ya emang jadi enak aja pakai ini laptop. Di sebelah kirinya tuh ada port power, satu port LAN, satu HDMI 2.1, satu USB 3.2 Gen 2 Type-C, satu USB 3.2 Gen 2 Type-C tapi support DisplayPort, Power Delivery, dan G-Sync. Dan ada juga satu USB 3.2 Gen 1 Type-A, satu audio combo jack.
Dan untuk sisi kanan itu ada satu USB 3.2 Gen 1 Type A dan ada Kensington lock juga di sebelah kanan. Untuk urusan konektivitas wirelessnya, laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi 6 dual band dan Bluetooth 5.3. Untuk konektivitas, menurut gue sih udah oke banget. Sayangnya memang card reader nggak ada di laptop ini. Coba kalau ada card reader, jadi content creator itu bisa puas juga ketika pakai laptop ini. Nah ini nih yang paling seru, laptop ini menggunakan AMD Ryzen 7 7435HS yang punya 8 core 16 thread dengan TDP maksimal itu ada di 45 watt. Emang ini udah ketinggalan 2 generasi, tapi percaya ya sama gua, ini nih masih bisa diandalkan banget dan bikin harganya ini jadi murah dan modalnya itu mungkin bisa dimaksimalin ke yang lain-lain kayak portnya, kayak layarnya, dan kayak baterainya yang gede di laptop ini. Untuk GPU-nya sendiri, nah ini nih yang menjadi poin jualannya banget nih, menggunakan GPU yang cukup tinggi yaitu RTX 4060 di dalam laptop ini dengan harga 16 jutaan. RAM-nya juga udah menggunakan DDR5 16GB dengan kecepatan 4800 MB transfer per second. Storage-nya sendiri laptop ini menggunakan NVMe SSD 512GB dari Micron yang kecepatannya itu sampai 4600 MB per second. Emang bukan speed storage-nya nih yang paling kenceng, tapi tenang aja, ini udah cukup oke lah untuk harganya. Dan yang paling penting ini bisa di-upgrade juga karena masih ada satu slot kosong lagi kalau kalian mau nambah storage NVMe-nya lagi. Terus untuk soal performa prosesor Ryzen 7000 ini masih sangat bisa diandalkan banget. Lihat aja nih ya, secara raw performance prosesornya ini masih tinggi dengan power draw sampai 79 watt. Kalau dibandingkan kompetitornya, ternyata prosesornya ini masih bisa unggul sampai 16% di multicore-nya. Yang artinya dengan harga murah kita juga dapat prosesor yang bisa diajak ngebut untuk berbagai kebutuhan dan banyak lain yang bisa dieksplor lagi. Mau cari duit pun bisa dengan menggunakan laptop ini. Untuk game kompetitif juga kayak Dota 2, CS2 bisa lancar banget di atas ratusan FPS. Bahkan main game Valorant aja nih FPS-nya itu bisa smooth banget di 200-an FPS. Kalau misalnya kalian nanya ada frame drop apa nge-freeze nggak atau stuttering di laptop ini, kayaknya gue belum menemukan lah hal-hal seperti itu di laptop ini. Terus gak cuma itu doang, bahkan game AAA juga dilibas habis sama ini laptop. Bayangin aja nih ya, game AAA yang masa kini dengan settingan rata kanan plus DLSS nyala, frame rate-nya itu masih bisa aman di atas 60 fps. Cyberpunk 2077 setting ray tracing ultra dengan DLSS dan frame generation itu nyaman di 70-an fps. Horizon Forbidden West itu juga nyantai banget di 100-an fps dan game terbaru Black Myth Wukong itu jadi tembus sampai 100-an fps di laptop ini, yang mungkin kalau misalnya baru-baru ngeliat laptop ini CPU-nya generasi lama, tapi tetap dibantai game-game baru. Dan untuk buat performa content creation-nya ini juga mantep banget. Gue pakai buat rendering 3D BMW di Blender, CPU-nya itu membutuhkan waktu 3 menit 4 detik. Dan sedangkan kalau memakai Nvidia Optix, waktu renderingnya ini bisa disingkatkan sampai dalam waktu 9 detikan aja buat nyelesain itu tugasnya. Dan buat rendering video 4K di Adobe Premiere itu cuma butuh waktu 1 menit 46 detik. Nah ini termasuk kategori yang cepet banget untuk sekelas laptop gaming. Yang bikin gua wow sama ini laptop, selain seluruh performanya yang gacor parah, kestabilan performa laptop ini itu juga nggak kalah keren. Pada saat gua uji kestabilannya nih lewat skenario 10 kali run Cinebench R23, itu mendapatkan hasil dengan persentase yang hampir sempurna. Kestabilan itu ada di angka 99,51%. Dengan suhu maksimalnya itu di 95 derajat aja, nggak sampai 100. Kerennya lagi, suhu permukaannya ini aman banget, cuma di sekitar 35 derajat. Nggak mengganggu experience kalian di laptop ini. Ini sih udah gue bilang cukup gila lah ya, untuk seukuran laptop dengan prosesor yang bisa dibilang kalau dari generasi itu ketinggalan 2 generasi. Masih punya performa yang cukup ajaib untuk sekarang. Dan rahasia dari kestabilannya itu adalah berkat 5 heat pipe yang alirin panas CPU dan GPU-nya ini langsung ke arc flow fans-nya. Kalau gue bilang sih, semua komponen dari laptop ini semuanya itu kayak MVP buat performa yang gahar abis. Asus TUF A15 ini punya kapasitas baterai yang cukup gokil lah untuk harganya, 90 watt hour. Ukuran kapasitasnya ini cukup gede lah, tapi waktu gua uji dengan skenario PC Mark 10 Modern Office, laptop ini cuma mampu bertahan 5 jam 2 menit. Ini sebenarnya masih oke menurut gua untuk ukuran laptop gaming.
Lagian biasanya para gamers itu nggak akan lepas juga dari charger ketika kalau lagi ngegame karena pengen rasain performa yang maksimalnya. Dan lainnya lagi, performa on battery-nya bisa kalian lihat sendiri di sini. Masih cukup oke untuk ukuran harganya. Intinya buat kalian yang lagi cari laptop gaming tapi budgetnya terbatas, Asus TUF A15 ini dengan pilihan GPU RTX 4060 yang disandingkan dengan Ryzen 7 7435HS, menurut gue ini adalah pasangan yang sangat-sangat sempurna untuk harga 16 juta. Performanya juga kencang, desainnya juga gagah buat gaming, dan desain itu tuh udah keren karena layarnya cukup profesional grade dan refresh rate-nya 144Hz. Baterainya juga bisa bertahan lama sampai 5 jaman, dan performanya juga ini nih yang paling harus diapresiasi. Performanya sangat stabil di atas 90-90% untuk performa stability-nya. Untuk harganya sendiri, laptop ini nih ada di harga 16-17 jutaan. Harganya itu bervariasi banget. Jadi kalian tuh tinggal pilih lah kalian beli mana, toko mana, mungkin ada benefit-benefit lain yang mungkin jadi suatu kelebihan untuk kalian. Tapi dengan harganya yang 16-17 jutaan, menurut gue sih ini laptop cocok banget buat kalian yang gamer sekaligus content creator karena performanya cukup keren di harga 16-17 jutaan. Nah, tinggal menurut kalian aja gimana combo performa dari CPU-GPU yang diberikan di Asus TUF A15 ini. Langsung aja komen di bawah. Apakah ada laptop lain yang lebih keren dari ini? Komen aja di bawah, mungkin kita akan bahas di next videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Gua Rodi. Bye-bye guys.